Langkah kedua putih ini yang paling sulit ya teman-teman ya, karena ini benar-benar super sulit nih problem nih. Langkah kedua putih adalah Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong AGP dalam video problem catur 3 langkah matematika. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah mengklik dan mau menonton video ini. Semoga Anda dan keluarga sukses selalu serta sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, seperti apa problem caturnya? Mari kita lihat susunan buah putih dahulu, setelah itu susunan buah hitam ya. Oke teman-teman, setelah disusun buah hitam dan buah putihnya, jadi seperti ini ya problem caturnya. Silahkan teman-teman cermati dan silahkan teman-teman amati kira-kira apa kunci dari problem ini. Ya, silahkan untuk beberapa saat. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita buka kuncinya dan solusinya seperti apa untuk memecahkan problem sulit ini ya teman-teman ya. Mari kita simak sama-sama dan mohon perhatikan baik-baik ya, karena ini banyak ranjaunya, banyak jebakannya, serta banyak jalannya ya. Oke, sekarang jadi kunci di problem ini adalah peluncur atau gajah yang berada di G7 naik satu langkah ke H8, jadi bergesernya ke H8. Nah, kuncinya itu ya teman-teman ya, langkah pertamanya. Nah, di sini untuk raja sudah tidak bisa bergerak lagi, baik itu ke D5, ke F5 ataupun ke E6, karena jalan-jalannya sudah diblokir oleh pion dan kuda ya. Coba perhatikan. Oke, nah sekarang apabila raja hitam menjalankan kuda ataupun pion, jadi dia punya 3 pilihan ya. Raja sendiri tidak bisa bergerak, tapi punya 3 pilihan untuk menjalankan buah hitamnya ya. Apakah itu kuda yang berada di D4, di D6 ataupun pion yang berada di E7 ya. Nah, jadi punya 3 pilihan untuk raja hitam melangkahkan apa jalannya ya. Nah, sekarang langkah pertama putih sudah dijalankan. Sekarang kita susun satu-satu ya. Jadi begini teman-teman, kalau hitam menjalankan kuda D6 kemana saja ya, apakah dia itu ke B7 ya, ataupun ke B5 ya, ataupun makan pion C4 itu, atau juga dia makan pion E4 ya. Banyak pilihannya ya teman-teman, ataupun dia misalnya bergerak ke F5 ya, ataupun dia juga bergerak ke E8 ya. Nah, semua ini tujuannya adalah untuk memberikan jalan raja hitam supaya bisa lari atau kabur ke D6 ya. Jadi kudanya pindah, sengaja memberikan jalan untuk raja hitam ya. Jadi kalau raja hitam menjalankan kuda D6 ya, kuda D6 kemana saja, contohnya ke sini
ke B7, maka langkah kedua putih adalah melakukan skak ke F7. Nah, ke situ teman-teman ya. Jadi kemana saja pokoknya. Kalau kuda yang berada di D6 jalannya kemana saja, langkah kedua putih adalah ke F7 melakukan skak. Nah, berhubung di skak, jadi raja hitam hanya ada satu jalan, yaitu ke E6. Nah, ke situ ya teman-teman. Itu satu-satunya jalan ya ketika putih melakukan skak di langkah kedua. Nah, sekarang bisa terlihat ya, bisa terlihat langsung skakmat di langkah ketiga, yaitu oleh kuda H3 ke G5. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk alternatif yang pertama. Sekarang kita balik lagi ke posisi semula. Nah, sekarang kita ke alternatif yang kedua. Kuncinya adalah peluncur ke H8. Nah, sekarang tadi sudah ya, kuda D6 sudah bergerak kemana-mana, dan langkah keduanya adalah kuda melakukan skak ke F7. Nah, sekarang bagaimana kalau pilihan kedua adalah hitam menjalankan kuda yang berada di D4 lari ke C2. Nah, ke situ ya. Ingat ya teman-teman. Nah, di sini kalau raja hitam menjalankan kuda yang berada di D4, maka langkah kedua putih adalah kuda melakukan skak bukan ke F7 tetapi ke F3. Nah, ke situ teman-teman ya. Jadi kenapa sekarang kuda mundur ke F3 melakukan skaknya? Karena untuk mencegah raja hitam supaya jangan lari ke D4 ya, supaya jangan lari ke D4 yang sudah disediakan oleh kuda D3, kuda D4 yang lari ke C2 ya. Jadi sekarang raja tidak bisa lari ke D4. Oke. Nah, raja sedang diskak, maka dia tetap larinya adalah ke E6. Nah, ke situ ya teman-teman. Nah, di sini sudah ketahuan ya teman-teman ya. Untuk langkah ketiga lagi, yaitu kuda ya H3 ya. Di sini eksekutornya adalah kuda H3 ke G5 melakukan skak. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tetap ya teman-teman, kalau kuda yang bergerak D4 kemana saja ya, langkah kedua putih adalah skaknya kuda G5 ke F3. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tujuannya adalah kuda ke F3, kuda putih ke F3 di langkah kedua untuk mencegah raja hitam jangan sampai ke D4 ya. Jadi mau tidak mau raja hitam karena sedang diskak larinya ke E6. Jadi tetap ya teman-teman, pilihan raja hitam yang kedua kalau kuda yang bergerak D4 kemana saja ya, maka langkah kedua putih adalah skaknya kuda G5 ke F3. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tujuannya adalah kuda ke F3, kuda putih ke F3 di langkah kedua untuk mencegah raja hitam jangan sampai ke D4 ya. Jadi mau tidak mau raja hitam karena sedang diskak larinya ke E6. Nah, ke situ ya teman-teman ya. Jadi ingat ya teman-teman, pokoknya kalau
pilihan kedua Raja Hitam menjalankan kuda D4 kemana saja, maka putih langkah keduanya adalah menjalankan kuda ke F3 ya, itu saja. Dan di sini sudah jelas, maka langkah ketiga adalah eksekutornya kuda H3 langsung melakukan skakmat ke G5. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang mari kita ke posisi semula untuk melakukan alternatif yang ketiga. Oke, kunci 3. Oke, kuncinya sekarang adalah luncur ke H8. Nah, sekarang bagaimana kalau Raja Hitam melakukan pilihan yang ketiga, yaitu pion yang berada di E7 bergerak ke E6. Nah, ini teman-teman ya, mari kita lihat. Nah, disitu teman-teman sekarang ya, ini untuk alternatif yang ketiga, ketika Raja Hitam melakukan pilihan pion ya yang bergerak dari E7 ke E6. Nah, di sini jangan melakukan skak oleh kuda ya, karena akan dimakan ya. Misalnya nih, kuda putih melakukan skak sini, maka akan dimakan oleh kuda hitam ya. Jangan ya teman-teman ya. Nah, ataupun misalnya dia melakukan skak ke F3. Nah, di sini juga kuda putih akan dimakan oleh kuda D4. Nah, itu ya teman-teman ya, jangan ya. Jadi di sini adalah langkah kedua putih ini yang paling sulit ya teman-teman ya, karena ini benar-benar super sulit nih problem nih. Langkah kedua putih adalah melakukan gerakan atau menggerakkan pion yang tadi bergerak ke H8 mundur ke G7. Nah, ke situ ya teman-teman ya. Jadi tidak melakukan skak, tapi tetap melakukan pemakuan terhadap benteng agar benteng tidak bisa bergerak ya. Karena kalau dibuka benteng akan open skak ya. Nah, itu teman-teman ya langkah keduanya. Kemudian di sini apapun yang dilakukan Raja Hitam ya, tinggal dua pilihan ya. Jadi antara kuda D4 atau kuda D6, dan kuda-kuda ini bergerak kemana saja tetap Raja Hitam mati ya. Tetap Raja Hitam mati ya teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat, kalau Raja Hitam menggerakkan kuda yang berada di D6 ya, di D6 kemana saja ya teman-teman. Contohnya dia makan pion ini nih, pion ini yang mengganggu. Nah, contohnya begitu. Maka langkah terakhir putih adalah melakukan skak oleh kuda ya, kuda G5 ke F7. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi pokoknya kalau kuda yang bergerak ya di D6 kemana saja, maka langkah yang berikutnya untuk putih adalah kuda G5 ke F7 ya. Itu saja ya pokoknya. Terus bagaimana sekarang kalau yang bergerak adalah kuda D4? Nah, maka putih melakukan skaknya ke F3 ya. Pokoknya kalau kuda yang berada di D4 yang bergerak, maka kuda putih bergeraknya ke F3. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemana saja pokoknya kuda D4 bergerak, maka
jawaban putih adalah langkah ketiga, melakukan skak oleh kuda G5 ke F3. Itu saja ya teman-teman patokannya ya. Ingat ya teman-teman, kalau raja hitam yang digerakkan adalah kuda D6, maka kuda putih yang berada di G5 melakukan skaknya ke F7. Itu saja ya. Namun apabila raja hitam menggerakkan kuda D4 kemana saja, maka kuda putih bergeraknya ke F3. Nah itu saja ya patokannya. Nah seperti inilah teman-teman ya, seperti itu. Rumit sekali ini ya problem ini. Tapi kalau teman-teman mengikutinya, menyimak ya, memperhatikannya dengan santai ya, dengan enjoy lah, dengan tidak terburu-buru atau apa, ini akan cepat dipahami dan akan mudah dimengerti ya teman-teman ya. Itu saja dari saya untuk problem ini. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat serta ngambil pelajarannya dari langkah-langkah yang indah ini, dari problem catur yang sulit ini ya, untuk dibagikan ke teman-teman ya, sekalian buat hiburan bersama keluarga, bersama teman ya, ataupun bersama saudara yang sama-sama hobi catur, terutama di dalam problem catur. Itu saja tujuan saya teman-teman. Baiklah teman-teman, saya kira sampai di sini dulu untuk problem caturnya. Assalamualaikum, see you next video. Thank you for watching, dan jangan lupa ya teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, di like kalau suka, di komen dan di share kalau ingin teman-teman berbagi hiburan ya.